Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten berperan serta dalam mewujudkan langkah strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terkait penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia. Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, wewenang Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, khususnya bidang survei dan pemetaan, adalah pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Dari data bidang tanah terdaftar di seluruh kantor pertanahan di Provinsi Banten, sebanyak 3.425.416 bidang, masih terdapat bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan sebanyak 347.217 bidang. Banyaknya bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan yang selanjutnya disebut KW456 menyebabkan adanya risiko tumpang tindih terhadap bidang baru yang akan didaftarkan baik melalui kegiatan PTSL maupun pelayanan rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwandi Prasetyo, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai aksi perubahan pada pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 3 tahun 2023 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang berjudul Peningkatan Kinerja Plotting Bidang Tanah Terdaftar KW456 melalui penerapan standar plotting bidang tanah terdaftar. Yang melatar belakangi saya mengangkat tema tersebut antara lain bahwa jumlah bidang tanah terdaftar KW456 atau bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan di Provinsi Banten lumayan masih banyak, yaitu sekitar 337.850 bidang atau sekitar 9,8% dari total jumlah buku tanah di Provinsi Banten sejumlah 3.446.288 buku tanah. Nah, tingginya jumlah bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan ini tentunya menimbulkan risiko ya terjadinya sengketa tanah, kemudian overlap bidang tanah yang mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan kualitas data pertanahan di BPN. Oleh karena itu, dalam aksi perubahan ini dibuat standar plotting bidang tanah terdaftar yang mencakup plotting atas dasar inisiatif dari kantor pertanahan maupun plotting yang berasal dari permohonan langsung masyarakat. Diharapkan dengan adanya pedoman pelaksanaan plotting ini, kinerja plotting bidang tanah KW456 dan juga kualitas data pertanahan dapat ditingkatkan serta sengketa pertanahan dapat diminimalisir. Tahapan kegiatan dimulai dengan pembentukan tim efektif yang terdiri dari bidang survei dan pemetaan Kanwil BPN Provinsi Banten, seksi survei dan pemetaan seluruh kantor pertanahan seprovinsi Banten. Selanjutnya, tim melakukan identifikasi kondisi existing di seluruh kantor pertanahan. Hasil dari identifikasi dikompilasi sebagai bahan penyusunan pedoman plotting bidang tanah terdaftar KW456 yang hasilnya disahkan oleh Bapak Kakanwil BPN Provinsi Banten. Pembuatan standar prosedur ini digunakan untuk menyeragamkan prosedur plotting bidang tanah terdaftar di Provinsi Banten. Terdapat dua jenis standar prosedur yang dibuat, yakni untuk inisiatif kantor pertanahan dan untuk pemohon masyarakat. Dalam melaksanakan aksi perubahan ini, selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan mentor, coach, dan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta dengan Pusdatin untuk penambahan fitur upload berita acara dan telaah teknis plotting bidang tanah terdaftar pada aplikasi pertanahan. Setelah penyusunan pedoman plotting bidang tanah terdaftar, ditandatangani oleh Kakanwil dan diedarkan ke seluruh kantor pertanahan seprovinsi Banten, selanjutnya diadakan sosialisasi standar prosedur plotting bidang tanah terdaftar di Hotel JHL Gading Serpong pada tanggal 2 sampai dengan 3 November 2023 yang dibuka oleh Bapak Kakanwil BPN Provinsi Banten dengan narasumber dari Dirjen SPPR, Pusdatin, Kabid Survei dan Pemetaan, Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan diikuti oleh seluruh kantor pertanahan seprovinsi Banten dan KJSB seprovinsi Banten. Adanya permasalahan-permasalahan
baik itu masalah administrasi, masalah bahkan sudah menyampai ke permasalahan hukum. Beberapa waktu lalu memang kita ada beberapa lokasi atau beberapa bidang yang overlap, padahal itu produk sertifikat yang baru saja diterbitkan. Ini baru terbit di tahun 2022, 2021, bisa overlap dengan sertifikat tahun 2020 misalnya. Itu kan berarti perbedaannya tidak terlalu lama, baru 1 sampai 2 tahun. Seharusnya menurut logika itu harusnya sudah tidak mungkin terjadi, karena pada saat pengukuran dan pemetaan di tahun 2020 itu harusnya sudah terprojek semua. Tapi kenapa begitu ada pengukuran atau pembuatan sertifikat di 21 atau 22 bisa lolos? Nah, ini yang perlu kita samakan persepsi semua ini, mengumpul bersama ini, baik itu di pengukuran maupun di pendaftaran. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Apakah itu ada unsur kesengajaan atau kelalaian, atau memang tools kita yang belum bisa menjangkau seperti itu? Tahap implementasi plotting bidang tanah terdaftar KW 456 dilakukan oleh seluruh kantor pertanahan dengan target jangka pendek sampai dengan akhir November sebanyak 500 bidang tanah. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui alamat Linktree/control plotting yang memiliki menu-menu untuk 1. Menampilkan dashboard progress plotting, 2. Mengentri laporan progress plotting masing-masing kantor pertanahan, 3. Menampilkan standar prosedur plotting bidang tanah terdaftar, dan 4. Menampilkan dokumen template berita acara dan telah teknis. Dengan adanya standar pelaksanaan plotting bidang tanah KW 456 tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pembentukan peta kabupaten lengkap serta alih media buku tanah elektronik di Provinsi Banten. Harapan saya dengan plotting yang baik, tata cara yang baik, bisa mengurangi akar permasalahan yang ada di Provinsi Banten, terlebih atas tumpang tindih ataupun permasalahan batas bidang tanah. Saat ini di Kota Tangerang Selatan masih terdapat sekitar 67.979 bidang tanah yang bersertifikat namun belum terpetakan, yang mana cukup membuat kita merasa was-was dalam bekerja. Pedoman pelaksanaan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kantor pertanahan, sehingga diharapkan dapat membantu percepatan dalam mengurangi bidang tanah terdaftar belum terpetakan, serta membantu meningkatkan data siap elektronik. Semoga semakin memperlancar permohonan langsung masyarakat yang dilakukan di Provinsi Banten, lebih khusus yang dilakukan oleh rekan-rekan dari kantor desa sesuai efisiensi atau KJSB, agar pemetaan yang dilakukan oleh teman-teman KJSB semuanya clean and clear. Saya banyak dibantu oleh orang-orang di sini terkait proses dan lain-lainnya, sehingga proses plotting ini berjalan dengan baik dan lancar. Harapan saya untuk bagian plotting di kantor pertanahan Kabupaten Lebak untuk terus meningkatkan kinerjanya, dan yang sudah selama ini baik mohon dipertahankan. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kakanwil BPN Provinsi Banten, Bapak Sudaryanto, selaku mentor atas bimbingan dan arahannya dalam kegiatan aksi perubahan ini, dan juga kepada Bapak Arwin Baso selaku coach, dan tidak lupa kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten dan juga kantor pertanahan se-Provinsi Banten, sehingga dapat terlaksananya aksi perubahan ini. Kanwil BPN Banten, salam